sebagai pos. Nama gue Muhammad Kadafi. Di sini gue sebagai kameramen dan menulis skrip. Halo, saya Diana Fianti sebagai pewawancara yang mewawancarai para narasumber. Halo, gue Bilal Ridho sebagai editor. Halo, saya Ahmad sebagai editor. Sejarah Melayu seperti hikayat Raja-Raja Pasai pada abad ke-15 Masehi, kitab Salatus Salatin karangan Tun Sri Lanang pada abad ke-16 Masehi, hikayat Aceh dan Babat Banten menjelaskan aktivitas para sufi dan besarnya pengaruh mereka dalam kehidupan masyarakat muslim. Hingga sekarang, beragam thariqah tasawuf berkembang pesat di berbagai wilayah di Indonesia. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun dohir dan batin untuk dapat lebih dekat lagi dengan Allah. Secara historis, ajaran tasawuf berperan penting dalam islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam ke Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, tidak dapat dilepaskan dari peran ulama-ulama sufi sebagai penyebar ajaran Islam. Ulama-ulama ini lazim dikenal sebagai wali songo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, aku Diana Fianti, dan ini teman-teman ada Irfan, ada Davi, ada Billy, ada Rudi dan Anissa. Kami di sini ingin menanyakan beberapa hal mengenai tentang tasawuf yang Bapak dirikan. Jika memang ada satu pertanyaan yang nggak bisa menjawab, apa-apa. Tapi kalau ada, saya dan teman-teman penasaran kapan dan alasan apa yang membuat Bapak mendirikan pondok pesantren tasawuf ini, Pak? Yang jelas bukan iseng. Ini sudah 10 tahun berjalan. Saya lihat peranan dakwah ini tidak di situ. Karena nampak anak jalanan muslim, dia jadi jauh dari masjid, jauh dari pendidikan Islam. Saya aktif. Berarti Bapak termasuk keren juga ya, Pak. Di saat orang lain tidak memikirkan hal tersebut, Bapak udah terlintas gitu untuk mengangkatnya. Seperti yang masyarakat dan kita ketahui, bahwa anak-anak pun itu memiliki jiwa yang bebas ya, Pak. Nah, saya dan teman-teman ingin tahu lebih luas mengenai bagaimana Bapak memberikan dan membangun hubungan baik bersama anak-anaknya ini, dan bagaimana respon mereka terhadap hal ini. Anak pang. Iya, Pak. Yang saya bina itu strip pang jalanan, bukan pang ideologi yang mungkin ada di rumah. Dia bisa profesional, dia dokter, dia musisi dan sebagainya. Yang saya bina adalah strip pang yang jalanan. Sebenarnya kalau kita pakai konsep dakwah Nabi, salah satu caranya itu ya dengan bersahabat. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali disebut sahib, sahabat, bukan sebagai talib atau piknik murid. Tidak, maka persahabatan adalah cara untuk mendekat. Dari mulai persahabatan itu lahir berbagai cerita, berbagai pengalaman. Lalu selama ini stigmatisasi negatif dari masyarakat tentang dan jalanan, ya karena ada pelanggaran perda, pelanggaran hukum, pelanggaran norma masyarakat, tato, mereka minum, mabuk, itu kan pelanggaran norma. Ya,
ketika saya mendekati sebagai sahabat tidak ada masalah. Dari situ mereka sebenarnya membutuhkan figur bapak. Kasih sayang ya Pak Ustadz. Pertama hadir sebagai sahabat, lalu menawarkan bentuk kasih sayang yang nyata yang dia tidak dapatkan. Mereka menjadi broken home, lepas tercerabut dari akar keluarganya, mereka keluar dari rumah, lalu mabuk-mabukan, mentato tubuhnya, itu menjauhkan mereka dari keluarga terdekat dan masyarakat lingkungannya dan dianggap menjadi sampah masyarakat. Lalu ketika kita hadir sebagai sahabat, hadir sebagai guru, dan hadir sebagai bapak, tidak pernah ini yang saya mainkan. Ternyata berhasil. Hari ini sudah ada 3 orang yang kuliah. Dan mereka bermodalkan ijazah paket C. Lalu anak-anak bisa sambil belajar kewirausahaan, punya kafe, punya laundry kiloan, terus sekarang di cucian mobil. Konsep dakwah ini saya sebut sebagai pengenalan peta jalan pulang. Jalan pulang yang dimaksud adalah jalan pulang kepada Allah dan jalan pulang kepada keluarga. Jalan pulang kepada Allah yakni dengan pembinaan rohani, dengan zikir, dengan hidroterapi. Ini layaknya seperti konsep kinabah kepada pesantren Sejalaya yang melepaskan mereka dari ketergantungan narkoba dan psikoterapi. Lalu jalan pulang yang kedua, jalan pulang kepada keluarga, yakni dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Kita latih mereka untuk berwirausaha, ada program jadi barista, program potong rambut, program pelatihan bisnis online, desain grafis dan sebagainya. Ini kalau dihimpunnya dalam satu street base, ini mereka tetap mabuk maning, maka dia harus menjadi konsep pondok pesantren yang 24 jam. Ini kegiatan rutin ya Pak. Di samping mereka belajar agama, juga terkontrol, lalu belajar kewirausahaan. Dengan konsep pondok pesantren ini yang saya rasa berhasil. Sebab pemerintah juga kan bikin ada rumah singgah, kemudian ada panti mereka yang terjerat betul. Tapi kalau hanya dikasihkan pelatihan-pelatihan tanpa bimbingan agama, tanpa pendekatan psikologi klinis, juga ini mereka akan balik lagi. Kan menjalani hal ini sampai sedetik ini sukses, banyak orang yang mengetahui pondok pesantren tasawuf ini, banyak dari mereka juga yang kuliah itu kan bukan suatu. Tapi kalau hanya dikasihkan pelatihan-pelatihan tanpa bimbingan agama, tanpa pendekatan psikologi klinis, juga ini mereka akan balik lagi. Kan menjalani hal ini sampai sedetik ini sukses, banyak orang yang mengetahui pondok pesantren tasawuf ini, banyak dari mereka juga yang kuliah itu kan bukan suatu hal yang mudah ya Pak. Bagaimana Bapak mempertahankan komitmen Bapak untuk membangun pesantren ini sampai detik ini? Yang jelas memang mengajarkan anak-anak yang normal saja itu kan butuh energi besar, butuh kesabaran tingkat tinggi ya. Apalagi mereka yang saya bina bukan anak-anak biasa gitu. Yang jelas saya dedikasikan diri saya untuk anak-anak dan saya berkomitmen untuk menghadapi masalah yang terjadi gitu saja. Jadi menikmati pekerjaan gitu. Menikmati pekerjaan ya Pak. Ya. Pekerjaan Bapak amat sangat mulia ya Pak. Tapi kan pasti masih banyak banget di luar sana anak-anak yang masih tersesat di jalan yang salah. Mungkin dari
dari Bapak ada sedikit patah dua kata supaya mereka melihat video ini dan tahu, mungkin ada dari mereka yang juga datang ke Bapak untuk ikut serta ke jalan yang lurus, apa ada? Ya, saya membuka peluang sebesar-besarnya kepada anak pang, anak jalanan yang masih di luar bisa bergabung bersama kami dengan kawan-kawan yang sudah melepaskan diri dari jalanan. Mau sampai kapan lagi ada di jalanan?